Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi Sabtu 9 November 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Dade Salam Pesi. Kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan. Polda Jawa Tengah bersama Polres Semarang mengadakan kegiatan penanaman ribuan pohon untuk mendukung ketahanan pangan. Kapolri menerima piagam penghargaan dan rekor dunia Muri dalam acara Malam Apresiasi Mitra Kompolnas dan pisah sambut Komisioner Kompolnas. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan di 27 lokasi dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan di 27 lokasi dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Di Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan menyampaikan bahwa hasil dari pengungkapan ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan. Diketahui kedua pelaku mengakui telah beraksi tidak hanya di wilayah Riau, tetapi juga di beberapa lokasi di Sumatera Barat seperti Padang dan Sawah Lunto. Tersangka masing-masing berinisial RKF 40 tahun berperan sebagai eksekutor dengan merusak gembok pintu toko dan mengambil barang-barang milik korban. Sementara tersangka FCA 38 tahun bertugas mengendarai mobil dan mengawasi situasi sekitar toko saat beraksi. Penangkapan kedua tersangka dilakukan pada Senin 4 November 2024 lalu di Jalan Bupati, Perumahan Mutiara Garden, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Sementara itu, 1 tersangka lainnya berinisial NDA masih dalam pengejaran dan telah masuk daftar pencarian orang. Barang hasil kejahatan ini dijual melalui toko pakaian milik tersangka RKF yang berlokasi di Pasar Ginting, Jalan Sawit Indah, Kecamatan Kubang Jaya, Kampar. Bersangkutan menerangkan yang diingat ada 27 toko yang dilakukan pembongkaran. Kemudian kita kembangkan, kita hubungi para pemilik-pemilik toko, kemudian kita suruh hadir, kita suruh cek barang-barangnya. Jadi ada beberapa pemilik-pemilik toko, barangnya masih dikenali dari merek dan barcode serta daftar harga para korban-korban pemilik tokonya. Yang bersangkutan ini memiliki toko, jadi barang-barang yang dijual di toko pakaiannya adalah barang-barang hasil yang mereka lakukan pencurian. Setelah dia mencuri, kemudian barang disimpan, kemudian barang-barang dijual di toko yang bersangkutan. Kombes Pol Asep juga mengimbau tersangka NDA yang masih buron agar segera menyerahkan diri. Ia menegaskan pihak kepolisian Polda Riau akan terus berupaya menangkapnya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Polsek Bahodopi Polres Morowali berhasil mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pelaku penadahan hasil curian kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Kapolsek Bahodopi Ibda Muhammad Iqbal menjelaskan tindak pidana curanmor ini terjadi pada Oktober 2024 lalu. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti 6 unit sepeda motor dari pelaku berinisial MA 27 tahun. Pihak kepolisian kemudian melakukan pengembangan, hasilnya unit reskrim Polsek Bahodopi berhasil mengungkap pelaku penadahan hasil curian tersebut, yakni lelaki berinisial M 37 tahun. Motif pelaku karena merasa kekurangan materi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga pelaku melakukan pencurian dan penadahan. Akibat perbuatannya, pelaku pencurian dikenakan pasal 362 KUH Pidana, sedangkan pelaku penadahan dikenakan pasal 480 KUH Pidana dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Kita bergeser ke Ponorogo. Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengungkap kasus perjudian daring di wilayah Desa Bajang, Balong, Ponorogo. Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan 10 tersangka. Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengungkap kasus perjudian daring di wilayah Desa Bajang, Balong, Ponorogo. Dalam konferensi pers, Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Rudi Hidayanto menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja untuk memberantas perjudian. Diketahui penangkapan berlangsung pada 30 Oktober 2024 setelah polisi menerima laporan keresahan masyarakat. Dari hasil penggerbekan, 10 tersangka berhasil ditangkap, termasuk pelaku perjudian biliar dan slot online. 4 tersangka masing-masing berinisial WP, FA, AH, dan HUD ditangkap saat berjudi biliar, sementara 1 tersangka lainnya L tertangkap saat berjudi slot online. 5 tersangka lainnya diduga terlibat dalam judi togel. Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti ponsel, uang tunai, dan meja biliar. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 45 junto pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian. Pihaknya juga berkomitmen akan menindak tegas segala bentuk perjudian. Masih dari kasus perjudian, pemirsa, Satreskrim Polres Merangin berhasil mengamankan 2 pelaku judi togel dan agen chip Hicks Domino di lokasi berbeda pada Selasa 5 November 2024 lalu. Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto menjelaskan bahwa kedua tersangka masing-masing berinisial RR 28 tahun dan RB 23 tahun. Keduanya ditangkap saat melakukan transaksi perjudian daring. RR diamankan di sebuah rumah di Kelurahan Pamenang, sedangkan RB ditangkap di konter ponsel di kawasan Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas, Bangko. Tim kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit ponsel dan uang tunai sebesar Rp98.000 dari RR, sementara dari RB petugas menyita sebuah ponsel, 2 buku catatan dan uang tunai sebesar Rp300.000. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar. Kapolres juga menegaskan komitmen Polres Merangin untuk memberantas perjudian daring dan togel dan menindak tegas setiap tindak pidana perjudian daring sebagai bagian dari dukungan terhadap program 100 Hari Kerja Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam upaya mencegah keterlibatan anggota dalam praktik judi daring yang marak di masyarakat, Seksi Propam Polres Majene melaksanakan razia dan penertiban ponsel di lingkungan personel Polres Majene. Kegiatan ini dilakukan secara mendadak oleh Seksi Propam yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Majene Kompol Agus Salim Arsyad, didampingi Kasih Propam Polres Majene Ibtu Slamet Riyadi. Razia dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Seluruh personel diimbau tidak terlibat judi daring.
Jika ada anggota yang kedapatan terlibat judi daring, maka pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas. Selain itu, Ibtu Slamet Riyadi juga menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan di kalangan personel Polres Majene agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Upaya pencegahan ini akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen Polres Majene dalam memberantas perjudian daring baik di kalangan masyarakat maupun di internal kepolisian. Selain itu, Wakapolres Majene, Kompol Agus Salim Arsyad juga mengatakan, kegiatan penertiban ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan disiplin internal, tetapi juga sebagai langkah preventif agar anggota kepolisian bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam memerangi maraknya praktik judi daring. Polda Jawa Tengah bersama Polres Semarang mengadakan kegiatan penanaman ribuan pohon di area Perhutani RPH BKPH Tempuran KPH Semarang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.